Oke, Tribuners, selamat sore. Kembali bersama saya Hendra, wartawan Tribun. Kita akan membahas segmen Kampus Corner ya. Kita akan membahas terkait kegiatan-kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan maupun lembaga-lembaga mahasiswa, baik internal kampus maupun eksternal kampus. Nah, pada sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Guntur ya, Muhammad, Ya. Guntur Muhammad. Guntur Muhammad Rafli. Guntur Muhammad Rafli dari Himpunan Mahasiswa Banten Lampung, HMBL. Kita manggilnya Akang aja kalau dari Banten. Iya. Baik, Kang Guntur aja kita manggilnya. Iya, boleh. Kang Guntur dari HMB Lampung nih. Iya. Nah, HMB sendiri sebenarnya itu sebagai organisasi apa itu di kampus? Sebenarnya kalau HIB sendiri mungkin nggak beda dari organisasi-organisasi lainnya kayak IKAM gitu, Ikatan Mahasiswa Primordial Daerah. Jadi kebetulan memang semua mahasiswa yang dari Banten yang kuliah di Lampung itu bakal ditampung gitu bahasanya, ditampung di Himpunan Mahasiswa Banten Lampung. Kalau misalnya itu, jadi semua anggotanya itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Lampung gitu, yang kuliah di Lampung. Itu HMB sendiri. Gitu bang. Oke. Kang Guntur sendiri dari mana nih? Kalau saya sendiri dari Lebak. Saya Lebak. dari Desa Bayah Barat. Mahasiswa mana? Saya mahasiswa Unila jurusan fisika. Mahasiswa Unila jurusan fisika. Untuk HMB sendiri nih, itu dari kampus-kampus mana aja sih, Kang? Kalau buat sekarang HMB itu baru dari 4 kampus, anggotanya dari 4 kampus. Itu pertama dari Universitas Lampung, dari UIN Raden Intan, terus dari Dharma Jaya, dan ada dari Universitas Bandar Lampung, dari UBL. UBL. Iya, sedangkan dari Malahayati sama Intara belum kejangkau tuh kalau misalnya itu sendiri. Tapi ada rencana untuk seluruh kampus di Lampung ini mahasiswa-mahasiswa Bantennya terhimpun ya di HMB. Iya, itu udah jadi program kami tiap tahun untuk selalu ngerangkul lah, bahasanya untuk selalu buka komunikasi sama mereka kan, untuk kita ikut biar mereka gabung gitu kan. Jadi ya kerasa gitu, Banten banget gitu kan. Mantap, berarti menjangkau kawan-kawan asal daerah. Iya. Mas. Untuk HMB sendiri nih Kang, kita ngomongin Himpunan Mahasiswa Banten, berarti dia itu kan organisasi yang selalu mengadakan agenda nih. Ya, tentunya. Nah, untuk agenda sendiri yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan dari HMB apa sih? Buat kawan-kawan anggotanya lah gitu. Oh. Kalau misalnya dari kami sebenarnya banyak sih kalau misalnya dari agenda. Jadi mungkin bisa saya paparin beberapa aja ya. Oke. Kalau misalnya waktu offline, biasanya tuh kami ada University Day Out. Jadi University Day Out itu kayak kita pulang ke Banten gitu. Jadi ke beberapa sekolah yang ngadain University Day Out ini kita ngepresentasiin gimana itu Unila segala macam. Itu bersama dengan teman-teman dari kampus lain juga. Jadi dari semua himpunan mahasiswa Banten nih, yang dari mana-mana juga, dari provinsi lain gitu, yang kuliah-kuliah di provinsi lain kayak dari Undip, terus dari ITB misalnya. Jadi kumpul di satu sekolah itu buat memperkenalkan gitu. Jadi kayak acaranya kayak festival gitu lah, festival kuliah gitu. Kayak festival itu. Jadi kita ngadain kampus kita ini apa segala macam, bahwa di sini segala macam udah gitu lah gitu. Memperkenalkan kampus yang ada di Lampung buat kawan-kawan di Banten. Iya, kalau dari Unilanya kan. Jadi kalau misalnya dari kampus-kampus lain ngadain kampus mereka gitu. Dan itu jadi satu gitu ya, semua kampus jadi satu dalam agenda itu. Iya, di situ. Terus ada lagi kayak acara, kalau misalnya buat internal kami biasanya ada ya acara keakraban lah ya, kayak kumbang malam itu bersama sama teman-teman. Apa tuh kumbang malam tuh? Kalau kumbang malam itu nama juga. Kalau misalnya kan udah dari lama tuh, kita juga nggak tahu kenapa dinamain kumbang malam kan, udah dari lama, emang udah jadi budayanya. Jadi kumbang malam itu biasanya sama alumni juga gitu. Sarasehan ya bentuknya. Ya, sarasehan lah. Terus mereka kayak yang ngasih wejangan lah, kalau Banten itu gini, Banten itu gitu. Kita sebagai orang Banten di Lampung harus begini, harus begitu segala macam. Ya, menjaga nama bagian Banten dan segala macamnya gitu. Oke. Buat Kang Guntur sendiri nih, untuk HMB nih lebih tepatnya, apa sih yang diangkat dari HMB untuk Lampung gitu? Apakah sebagai mahasiswa Banten kita perkenalkan juga budaya-budaya Banten buat kawan-kawan Lampung gitu? Atau malah sebaliknya, kita yang berkuliah di Lampung gitu mengenalkan budaya Lampung untuk nantinya ketika pulang, itu gimana kira-kira? Sebenarnya dua arah aja sih, Bang. Sebenarnya dua arah aja. Kita juga dari Banten mengenalin budaya kita ke Lampung, dan ketika kita pulang pun kita mengenalkan apa yang di Lampung segala macam. Karena fun fact-nya sebenarnya kan Lampung sama Banten itu cukup dekat relasi kesukuannya. Relasi kesukuannya. Contohnya di Banten aja ada desa Cikoneng. Desa Cikoneng itu ada kampung khusus kampung Lampung kita nyebutnya di Cikoneng itu. Jadi memang
Kalau secara kesukuan emang udah deket Banten di Lampung, ada sejarahnya juga gitu. Dan di sini pun banyak kan orang Banten. Kalau misalnya dari budaya-budaya, kita kenalin budaya-budaya dari Banten ya, kayak kalau di budaya dari Banten kan udah populer lah kayak debus gitu ya. Tapi cuman bukan kami yang debusnya, bukan gitu. Kami bukan Paku Banten itu ya. Paku Banten kan. Kami juga kan di sini ngejalin silaturahmi juga sama teman-teman Paku Banten di sini gitu. Jadi ya tetap ngejalin lah sama satu rumpun gitu bahasanya. Dan pun ketika pulang kita ngasih tahu lagi kalau misalnya di Lampung itu begini begitu gitu. Jadi kayak ya sama dua arah lah gitu, sharing dua arah lah. Dari Banten dibawa ke Lampung, dan kita dari mahasiswa Lampung pulang ke Banten ada yang dibawa juga gitu. Oke. Tapi kalau untuk dari kawan-kawan HMB sendiri gitu, apalagi yang asli ya, dia asli dari orang Banten gitu, apa sih yang mereka anggap hal yang menarik atau tidak menarik gitu untuk dari Lampung ya khususnya? Nah itu. Sebenarnya kalau dari Lampung itu sendiri, pertama yang harus sama kita tahu lah ya, kayak ternyata nggak kayak stigma kebanyakan gitu kan, begal segala macam. Lampung kan ternyata nggak segitunya gitu kan. Ketika dari Banten kan kita kira mau bakal kayak keras-keras banget, sebenarnya nggak juga. Sebenarnya kan di sini orangnya ramah-ramah juga, kan asal kita ya bisa memposisikan diri kan, biasanya kan berteman dengan baik segala macam. Kalau misalnya buat ini, saya juga ada hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya kalau di Banten itu ada yang kita namanya apa sih? Kalau di sini kan apa itu? Kalau makan itu tuh bareng-bareng itu nyerwit. Kalau kita di sana di Banten itu babacakan namanya. Terus sama juga sistemnya kayak pakai ada pisang, ya babacakan seruit. Sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya di sana kurang lebih juga budayanya sama di sini gitu. Sebenarnya kurang lebih cuman beda nama aja paling kan. Di sini seruit, di sana babacakan, makan-makan bareng juga. Pakai sambal juga gitu kalau misalnya itunya. Untuk bahasa tapi beda kan kita. Kalau bahasa beda banget, jauh banget kalau bahasa kan. Kalau di Banten kan biasanya pakai bahasa Jaseng sama bahasa Sunda kan. Kalau di sini mah Lampung kan nggak ngerti sama sekali saya. Tapi untuk saat ini karena kemarin kan kita pandemi ya. Iya. Agenda dari HMB sendiri selama pandemi kemarin apa itu? Iya. Memang ngecewain sebenarnya mengurus lagi di kala pandemi. Cuman kalau misalnya buat acara-acara kita selalu ngusahain kayak acara virtual gathering. Jadi walaupun kita di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, di daerah masing-masing, di Banten kan ya di kampungnya masing-masing gitu. Tetap gimana caranya bisa nyempetin buat kumpul bareng lah walaupun secara virtual. Gitu. Kadang ngadain acaranya virtual gathering atau ya sama mungkin secara sehat secara online aja gitu, sama ini juga sama alumni-alumni dari sini, alumni-alumni yang pernah berproses di himpunan mahasiswa Banten juga gitu. Jadi ya mereka sering-sering juga. Itu aja kalau misalnya buat acara-acara online kan karena terbatas kan untuk dari Banten ke Lampungnya gitu. Ya paling gitu sih kalau misalnya ini acaranya virtual gathering segala macam itu. HMB sendiri itu sejak kapan sih dibentuknya Kang? Kalau misalnya HMB sendiri dibentuknya dari tahun 2000-an, dari tahun 2000-an awal gitu ya, 2000-an awal. Itu dibentuknya kan memang karena udah cukup banyak gitu kan mahasiswa dari Banten gitu. Cuman awalnya namanya bukan himpunan mahasiswa Banten, bukan himpunan mahasiswa. Apa tuh? Ya, awalnya itu HIMSAK, himpunan mahasiswa Serang Cilegon. Jadi cuma untuk 2 kota aja. Ya awalnya dari 2 kota aja, Serang dan Cilegon. Cuman kan seiring waktu ternyata lebih banyak mahasiswa datang dan daerahnya pun gak cuma dari Serang Cilegon. Jadi akhirnya dari tahun 2016 itu kita mendeklarasikan diri untuk jadi himpunan mahasiswa Banten, berubah dari HIMSAK. Dari HIMSAK berubah jadi himpunan mahasiswa Banten Lampung. Jadi dari tahun 2000-an itu sebelumnya namanya HIMSAK. Iya, sebelum dari 2016 namanya HIMSAK. 2016 jadi HMB. Ya, 2016 jadi HMB. Dulu itu yang bergabung apa aja tuh? Yang bergabung apa dari ininya? Jadi HIMSAK itu kan berarti banyak tuh, dari tadinya Serang Cilegon jadi HMB. Nah sebelumnya itu selain Serang Cilegon apa lagi tuh yang masuk menjadi HMB? Sebenarnya emang nggak ada bang ini. Jadi kayak yang saya dari Lebak nih, ya ngumpulnya di Serang Cilegon juga ujung-ujungnya gitu ya. Iya tetap gitu karena ujungnya ngumpul di sana. Tapi kan yang orang Serang Cilegon itu kan nggak menutup diri tuh karena sama-sama dari Banten kan. Sama-sama dari Banten yang nggak menutup diri, dan kita akhirnya ya berproses bareng di HIMSAK. Dan akhirnya karena memang ngerasa orangnya udah cukup banyak nih, udah cukup luas nih, nggak cuma Serang dari Cilegon doang. Ya akhirnya kita lebih memperluas aja jangkauan ininya gitu, jangkauan ininya. Takutnya kan ada yang berpikir kalau misalnya HIMSAK ini ya cuma buat orang Serang sama Cilegon gitu. Kan sekarang juga himpunan mahasiswa Banten Lampung, jadi ya semua mahasiswa yang dari Banten ya gabung di sini gitu. Itu menggagas siapa itu? Jadi HMB itu?
Kalau yang menggagasnya sebenarnya namanya Bang Niko, Mm-mm. dia dari Fakultas Fisip, itu Bang Niko Purwanto namanya. Bang Niko Purwanto itu dia angkatan 2013 kalau nggak salah, 2012. Itu buat ketua umum pertamanya itu namanya Bang Lutfi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu. Dulu itu dia tahun 2000, dia angkatan 2013, Bang Niko 2012. Oh, di orang berdua tuh, mereka berdua tuh yang menggagas, Iya. kita buat HMB aja nih sekalian. Iya, HMB aja nih udah lah gitu. Soalnya kan udah banyak banget kan orang-orangnya. Gitu. Jadi HMB aja namanya, nggak himsak lagi. Tapi kalau untuk HMB sendiri itu pola rekrutmennya gimana itu Kang? Sebenarnya kalau kami itu jadi buat grup kan sebenarnya kan. Kalau misalnya kalau saya dulu itu buat masuk ke HMB itu dijaring nih adik-adiknya siapa yang dari Serang dan segala macam, kan biasanya dari Hima, kami kan dari perjurusan ada nih orang-orang dari Banten perjurusan. Jadi kayak akhirnya nyebarin kayak oh ini ada seperti ada kita ada himpunan mahasiswa Banten buat orang-orang Banten gitu. Jadi nanti disatuin di satu grup gitu, di grup WhatsApp atau di grup Line gitu. Disatuin di satu grup buat ya kumpul di sana dulu pendataannya, nanti baru rekrutmen lebih lanjutnya setelah didata di grup semua itu. Gitu. Oke. Jadi kayak saya nih misalkan nih, saya cuma pernah sekolah di Banten doang, tapi bukan orang Banten nih. Bisa kayak gitu masuk juga atau gimana? Atau harus orang Banten? Jadi kalau misalnya buat persyaratan buat masuk, buat jadi anggota himpunan mahasiswa Banten itu pertama dia pernah bersekolah di Banten, gitu. Kedua dia punya keturunan Banten, dan ketiga ya dia kelahiran dari Banten, gitu. Dia punya keturunan Banten dari kelahiran Banten. Jadi walaupun dia tinggal di Lampung, dia punya keturunan Banten, ya nggak apa-apa bergabung gitu. Walaupun nggak pernah sekolah di Banten, nggak lahir di Banten gitu. Tapi kalau misalnya dia ngerasa terpanggil untuk sama-sama berproses di himpunan mahasiswa Banten, ya silahkan gitu untuk masuk, gitu. Oh, yang penting dia ininya aja ya, apa nggak terpaku mau dia orang Banten asli, yang penting walaupun dia hanya keturunan nggak jadi persoalan gitu. Nggak jadi persoalan, yang penting dia ngerasa kalau dia Banten udah gitu. Ada darah sedikit. Ada darah walaupun cuma sedikit kita rangkul. Oh, oke. Nih ya untuk kawan-kawan HMB sendiri, oh iya sekretnya di mana sih kalau itu? Kalau sekretnya itu di Kampung Baru. Kalau alamatnya lengkapnya saya juga nggak tahu ya. Kalau misalnya ada di Kampung Baru, dia di jalan bukan Bumi Nanti. Itu di Gunung Meneng, intinya di Gunung Meneng, di Kampung Baru di sekretnya. Jadi dekat Uduk Bang Deri. Kayaknya teman-teman dari Unila pada tahu kalau misalnya Uduk Bang Deri gitu kan. Pokoknya kami sekretnya dekat dari Uduk Bang Deri. Nah, itu sekretnya itu permanen atau Permanen. Permanen ya. Jadi memang sekret itu udah dapat hibah ya. Hibah dari waktu itu dapat bantuan juga dari Kabupaten Serang, dari pemerintah Kabupaten Serang. Itu udah lama banget sekretnya, udah dari lama banget. Pertama HMB, pertama Himsak udah kebentuk juga, sekretnya udah di sana gitu. Jadi emang udah lama banget sekretnya di sana. Oh berarti dari pemerintah juga ada ya sumbangsinya ya? Ada sumbangsinya dari pemerintah itu, yang mereka buat ini gitu, buat kita. Ya, karena setahun sekali mereka datang dari DPRD Kabupaten Serang itu datang buat mantau gitu, kondisi sekret gimana, kondisi mahasiswanya gimana, perhatian lah gitu. Tapi kalau untuk seperti beasiswa dari pihak Provinsi Banten sendiri gitu, ada nggak sih mahasiswa Banten yang dimasukkan ke universitas-universitas di Lampung lah dengan bentuknya beasiswa dari pihak provinsi itu, ada nggak? Kalau dari provinsi kayaknya nggak ada sih ya. Kan kalau misalnya beda, kalau misalnya di Jakarta ada tuh dia kayak KIJ kalau nggak salah. Dia namanya KIJ. Kalau di Banten sendiri belum nyediain buat itu. Tapi kalau misalnya beasiswa, ya itu kalau nggak ada dari pemerintah yang terasosiasi sama universitas mana gitu, nggak ada. Oh, belum ada. Belum ada kalau buat beasiswa. Tapi selama berkiprah bahasa gitu. Berat banget ya. Selama Kang Guntur ini berproses nih di HMB gitu, apa sih yang dianggap oh ini kayaknya HMB butuh ini nih, kurang nih, apa kita lebih baik seperti ini nih, ada nggak sih apa gitu yang jadi harapan Kang Guntur nih untuk HMB? Sebenarnya kalau saya sendiri sih harapannya sederhana ya, harapannya kalau misalnya buat Banten sendiri, kita belum punya asrama gitu. Kalau misalnya sekret kan udah ada, kita udah punya asrama. Kebetulan kan Prof. Karomani ya, rektor dari Unila kan dia orang Banten juga. Sempat beberapa kali komunikasi sama kami, dan dia pun udah mengusahakan gimana caranya ya ada asrama gitu buat himpunan mahasiswa Banten. Kan kalau misalnya di sini kan ada asrama Lampung Barat kan buat mahasiswa Lampung Barat. Di dalam buat Banten belum ada tuh. Itu sama-sama kami dari pengurus ya gimana caranya udah usaha buka komunikasi sama pemerintah provinsi, dan juga udah sama minta bantuan dengan rektornya untuk sama-sama gimana caranya mengadakan gitu
asrama untuk mahasiswa Banten yang dari Banten gitu. Jadi kita nggak perlu ngekos lagi lah gitu. Oke. Asrama yang dibutuhkan. Asrama. Kalau untuk anggota sendiri sejauh ini HMB nih di 2021 lah kita anggapnya kan 2022 belum ada maba. Itu berapa kira-kira jumlah database? Kalau database secara detailnya saya kurang ini juga, karena kan banyak banget kalau misalnya database. Tapi yang jelas kita tuh perangkatan bisa 115 orang lebih yang buat dari Bantennya sendiri, satu unila aja itu, belum kita hitung dari UIN, dari ini. Jadi kemungkinan kalau database lebih dari 500 Sejauh ini ya? Sejauh ini dari tahun per 2021 ya, sejak angkatan 2021 masuk itu udah lebih dari 500 database-nya, dari angkatan paling bawah sampai angkatan paling atas. Banyak juga itu Kang. Emang banyak kalau banget buat demo. Bisa. Tapi kalau untuk fokus kajian kita ngomongin fokus kajian daripada kawan-kawan mahasiswa Banten nih. Fokus kajiannya lebih ke arah kajian isu-isu di Lampung atau kajiannya tentang isu-isu di Banten nih lebihnya? Sebenarnya lebih ke isu-isu di Banten sih. Kalau di Informasi Banten itu lebih ke isu-isu di Banten. Karena ya kita kan di sini kuliah, otomatis pengennya kita pulang ke kampung untuk membangun kampung gitu. Pulangnya kampung untuk membangun daerah sendiri. Pulang dari Unila ngambil ilmu di Lampung. Habis itu gimana caranya ilmu yang kita dapat di Lampung ini bisa bermanfaat buat ya di Banten gitu. Jadi segala banyak mungkin lah isu-isu yang ada di Banten ya kita kaji gitu. Gimana caranya nyiptain solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Banten ya melalui HMB ini gitu kan. Katanya mahasiswa kan harapan bangsa, harapan bangsa. Ya jadi gimana kalau fokus kajiannya lebih ke ini tuh isu-isu yang ada di daerah gitu. Kan kayak banjir dan segala macam gitu kan. Itu kan Banten termasuk sering juga tuh yang kayak ya curah air yang terlalu banyak dan segala macamnya gitu. Kalau misalnya itu. Cuman kalau untuk isu-isu kedaerahan ya, lebih menarik isu di Lampung atau di Banten kira-kira? Kalau kedaerahan sebenarnya kalau jujur sebenarnya lebih seru isu di Lampung gitu, kalau isu-isu kedaerahan. Karena lebih banyak ceritanya lah gitu ya, lebih banyak ceritanya. Kalau di Banten itu ya nggak begitu banyak sih cerita-ceritanya gitu. Kalau di Banten ini kayak ya damai aja gitu, rukun gitu. Rukun gitu. Jadi kayak kayak flat lah gitu ya. Cuman gitu deh. Contohnya apa tuh kayak isu-isu yang menarik di Lampung yang nggak ada nih di Banten? Nggak bisa kayak perang suku ya. Jarang banget kalau di Banten tuh kayak perang suku, jarang banget. Kalau di Lampung banyak gitu kan gitu. Salah satunya itu kalau misalnya buat kalau buat yang orang Banten gitu tapi yang lebih kami shock kultur itu ya yang kayak membuat kami ketika datang dari Banten ke Lampung yang bikin kaget itu ya sebenarnya lebih ke arah kondisi sosialnya sih, budaya sosialnya gitu. Budaya sosialnya yang kayak wah cukup beda jauh gitu ya, gimana melakukan pernikahan gitu kan, terus gimana gelar-gelar adat. Itu menarik banget buat kami buat pelajarin gitu sebenarnya, buat kami pelajarin kayak ya keadat-keadatannya lah. Soalnya Lampung ini kalau saya pikir kaya banget akan kulturnya gitu, kaya akan kulturnya ke daerah-daerahannya gitu. Itu yang hal menarik dari kawan-kawan Banten ya, culture-nya. Untuk sebenarnya dari mahasiswa Banten sendiri gitu, ketika nanti selesai nih purna mahasiswa, itu rata-rata kawan-kawan Banten ini lebih banyak dia kembali ke Banten atau lebih banyak malah yang dia kayak di Lampung aja dia berkarir di sini. Kalau dari teman-teman purna mahasiswa Banten itu malah lebih banyak pulang ke Banten ya. Bisa dibilang hampir semua orang yang saya tahu yang pernah berproses di Banten itu pasti pulang ke Banten. Hampir semua orang yang saya tahu. Ya mungkin kalau misalnya kita presentasiin bisa 80% lebih dari total anggota semua yang pernah berproses di HMB itu pasti pulang ke Banten gitu. Membangun daerah. Membangun daerahnya. Keren juga berarti. Tapi kalau untuk dari mahasiswa Banten sendiri nih, pernah nggak sih kayak buat suatu ngumpul bareng atau kopdar lah dengan kawan-kawan dari mahasiswa suku lain gitu, kayak mahasiswa Papua kan ada juga tuh di tempat kita, atau dari mahasiswa IKAM lah, ikatan keluarga mahasiswa gitu. Pernah nggak kumpul-kumpul gitu? Kalau kumpul rame banget itu enggak. Cuma kalau misalnya kayak kunjungan kelembagaan sering, kayak kami pernah ke IKAM Sumsel, terus pernah main ke Ikanmas, ikatan mahasiswa Samosir. Ya semua orang yang kami kenal di kampus yang kira-kira punya organisasi kedaerahan juga ya kami sambangin gitu. Ya sharing aja gitu kan sama mereka. Itu sering kalau misalnya kumpul-kumpul bareng, tapi kalau kumpul rame nggak pernah. Futsal-futsalan ya sering gitu. Kalau misalnya
ini kalau apa tadi, kalau kumpul banyak itu nggak pernah. Biasanya kalau kumpul bareng tuh, apa yang dibahas itu terkait isu di Lampung kak, atau terkait apa teh yang bisa dibahas? Apa tuh kira-kira biasanya? Sebenarnya kalau dibahas nggak pernah bahasan serius ya, kalau misalnya nggak pernah bahasan serius. Kalau misalnya memang kumpul-kumpul sama mahasiswa ke daerah lain tuh ya itu aja, paling berbagi kultur sama ya biasanya kan punya agenda tertentu buat kumpul sama mereka itu. Pertama futsalan dulu kan, paling ya ngakrabin diri aja gitu, ngakrabin diri sama sebagai apa, sama-sama mahasiswa perantau, sama-sama mahasiswa perantau lah yang sama-sama berbagi nasib lah bahasanya gitu kan. Nasib yang sama gitu merantau di Lampung gitu. Itu paling. Kalau misalnya bahasan-bahasan serius gitu jarang banget. Enjoy biasa aja. Enjoy aja biasa. Bahasan non formal lah. Non formal. Tapi kalau di HMB sendiri gitu, kayak orang-orang di luar Banten ya, boleh nggak sih sekedar berkunjung, main atau ngopi atau apalah di sekret kalian gitu? Boleh banget, kita open kok. Banyak kok yang sering udah pada kumpul, nggak cuma dari organisasi kegiatan lain, pokoknya hampir semua orang random lah. Tiap semua orang punya teman, iya. Jadi setiap orang punya teman itu, setiap anggota punya teman, bawa aja ke sekret. Banyak kok yang kayak gitu. Udah kayak sekber ya? Udah kayak sekret bersama kan, kadang datang udah orang baru lagi, siapa nih kan, ternyata temannya si itu, temannya si ini gitu. Ya udah, jadi ketemu orang banyak gitu, ketemu orang baru-baru terus setiap harinya gitu kalau di sana. Tapi dengan berbagai banyak culture tuh berarti kan yang sering masuk ke HMB. Dari kawan-kawan HMB sendiri ada nggak sih seenggak-enggaknya minimal bisa lah gitu ngomong Lampung dikit-dikit gitu? Sebenarnya dikit banget sih kalau misalnya ngomong bisa Lampung. Kalau saya sendiri aja cuma bisa ngomong kidah, katanya tahunya kidah, makko hepeng kan, makko hepeng itu, apalagi nyametu. Saya nggak banyak tahu sebenarnya. Kalau misalnya ini jarang banget ya, mungkin karena di Bandar Lampung sendiri di Unilanya kan jarang banget pakai bahasa daerah Lampungnya kan. Itu mungkin yang salah satu yang jadi pembeda di Lampung ya. Kalau misalnya daerah lain kan ya kayak Banten pakai bahasa Sunda, kadang kan di Serangnya, atau pakai bahasa Jaseng, di Bandung pakai bahasa Sundanya juga, di Jatim pakai bahasa Jawa gitu. Di sini di Kota Bandar Lampung Pak yang nggak pakai bahasa daerahnya gitu. Itu yang buat kami susah belajar bahasa Lampungnya gitu, susah mengerti gitu. Karena nggak terbiasa di sini. Tapi yang didapat dari kawan-kawan Banten, dari Lampung nih, khususnya daerahnya, ada nggak sih kira-kira dapat kayak, oh gua kayaknya ngerti nih tentang adatnya ini, atau tentang bahasa ini. Jadi ada yang didapat nggak dari situ, dari kawan-kawan Banten? Ada, kalau misalnya pengetahuan ya, kalau misalnya buat pengetahuan buat ini ada, kayak kita belajar tentang Piyil Pesinggiri. Kalau misalnya di sini kayak Lampung banget kan kalau Piyil Pesinggiri kan, terus ya Piyil Pesinggiri itu tentang apa. Terus kalau nggak salah kayak ada penyematan jabatan gitu, bukan jabatan, gelar ya kalau di sini. Begawi. Jadi kami tahu begawi juga gitu kan, begawi yang di sana di Banten kan nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Di sini kayak kami belajar begawi gitu. Paling kayak gitu kalau misalnya belajar di sini tuh soal adat-adatannya gitu kan, adat-adat Lampungnya. Dan seru sih Lampung. Tapi dari kawan-kawan Banten sendiri pernah nggak gitu ngadain kayak, oh kita kumpul, kita jalan-jalan ke suatu daerah di Lampung nih yang masih kental gitu. Tradisinya pernah nggak? Pernah sih kami, teman saya itu pernah juga, karena kebetulan saya waktu itu nggak ikut ya. Pernah ke Lampung Barat, kita nyorot budaya di sana kan, kayak rumah-rumah panggung di sana itu keren banget. Saya cuma bisa lihat dari foto sayanya kan. Itu lihat. Karena waktu itu nggak bisa ikut, ya mereka nyorot yang di Lampung Barat, rumah-rumah adat, terus segala macamnya itu. Jadi ya itu, kalau misalnya itu kami pernah ke Lampung Barat gitu bareng-bareng kalau itu. Lebih ke sekedar pengetahuan budaya lah. Iya, pengetahuan budaya. Jadi hal yang paling menarik bagi kawan-kawan Banten nih yang di Lampung apa gitu? Hal yang paling menarik dari Lampung gitu. Dari Lampung. Lebih ke ini ya. Kayak apa ya? Yang mungkin itu tadi Bang ya, kayak kebudayaannya gitu, kayak kami kalau misalnya saya sendiri jujur belum tahu gitu, kayak begawi tadi gitu kan, begawi tadi sistemnya gimana, gelar itu gimana, turunnya gimana, penempatannya. Tapi itu hal konten yang menarik gitu buat kami pelajaran, itu yang paling menarik karena itu lain banget gitu kan, lain banget. Cuman ada di Lampung kalau saya pikirkan kayak gitu, yang dia diselamatin gelar kayak gelar kerajaan gitu kan. Itu yang kami nggak ada. Itu menarik kalau menurut kami kan. Cuman sayangnya kami nggak pernah diundang kan di acara begawi kan.
Terus kalau misalnya nikahan ada tembak-tembakan kan, dor itu. Nanti kita coba cari ya kalau Iya. ada begawi. Dan juga ini kita ngobrol tentang dari pandangan Kang siapa? Guntur. Kang Guntur sendiri, apa hal yang harus diperbaiki dari Lampung ini? Itu sih kalau menurut saya itu tadi, saya sebenarnya senang banget sama kultur Lampung yang dari bahasanya sekarang aksara dan segala macam, menurut saya itu rich banget. Ini Lampung ini punya potensial yang besar banget buat jual budayanya itu bisa dijual gitu. Kalau misalnya kata orang Jaksel kan culture lah gitu ya, culture banget gitu, keren lah gitu bahasanya. Gitu kan. Kalau sekarang kan orang suka di Jepangan tuh, suka pakai nulis hiragana di baju-baju. Sebenarnya Lampung juga punya potensi buat itu karena pakai aksara ada ya. Pakai aksara dari Lampungnya kan. Kalau di sini kan udah ada beberapa baju brand-brand walu segala macam, tapi sayangnya ya pemudanya belum begitu mempromosikan itu. Kalau menurut saya pemuda-pemudanya belum terlalu mempromosikan budaya-budayanya itu, belum terlalu apa ya, belum ada sosok gitu yang kayak kalau di Bandung kita punya Pidi Baik tuh yang kayak ya ini banget gitu, Bandung banget gitu. Nah, kalau misalnya di Lampung itu belum ada nih yang Lampung banget gitu, sosoknya itu Lampung banget gitu. Padahal kan kalau dari kulturnya, dari lagu, dari kan ada kan lagu-lagu Lampung, terus instrumen-instrumen Lampung, gamelan ya kita ngomongnya kan, gamelan itu kan unik banget sebenarnya, unik banget, tapi kurang nggak terlalu dipasarin gitu. Kita kurang pemudanya ini kurang bisa mengemas kebudayaan ini gitu, dengan maksimal gitu, dengan optimal, sehingga belum terpancar wah banget gitu. Padahal kalau misalnya saya sendiri dari mata kepala saya sendiri ngeliat kayak ini wah banget gitu. Kalau misalnya di wah, jadi kayak bener-bener beda, terus bener-bener kaya gitu, dalam lah, deep lah gitu, filosofis gitu kan, keren gitu budaya Lampung itu sebenarnya. Tapi cuman sayang pemudanya belum mau gitu kan untuk mau itu apa, belum memasarkan itu lah bahasanya, mau turut serta mempromosikan itu secara masif gitu. Khususnya di Bandar Lampung sendiri lah ya, jarang kita ngeliat apa pemuda-pemudanya yang masih kental gitu bahasa Lampung. Iya, kan malah ke di Bandar Lampung sini malah ya saya kan udah hampir kan udah lama banget ya di sini, udah selama kuliah di sini nggak pernah dengar ngomong sama orang Lampung tuh ya pakai bahasa apa, dia tuh nggak pernah gitu pakai bahasa Lampung depan saya gitu, yang mereka tuh nggak terbiasa gitu pakai bahasa Lampung, jadi sehingga kami pun nggak ngerti gitu. Padahal kalau misalnya terbiasakan bahasa Lampung, pasti bisa jadi bahasa daerah yang kuat gitu kan di sini gitu. Jadi kurang menjaga kultur lah mungkin. Iya, ya, lebih tepatnya itu saya yang kecewa, lebih kurang menjaga kulturnya gitu. Atau mungkin mereka sedikit minder gitu, atau gimana kira-kira? Bisa jadi, atau mungkin terlalu eksklusif juga. Kalau saya lihat mungkin terlalu eksklusif sih. Apa karena kita mungkin lebih ke metropolitan mahasiswanya? Bisa jadi. Kita nggak tahu juga sebenarnya, karena tahu. saya juga secara kultural bukan Lampung, tapi saya orang Lampung. Iya, kita orang Lampung. Gitu. Walaupun bisa dikit lah. Iya. Itu juga menjadi apa ya, bahasanya saya pun yang orang Lampung pun masih bingung gitu terkait budaya Lampung, karena memang kurang gitu loh. Oh ini budaya Lampung ini. Ya mungkin itu tugas kita sama-sama lah ya, yang orang Lampung. Nah untuk kawan-kawan Banten sendiri, tugasnya atau yang dibawa untuk Lampung gitu berupa apa biasanya? Biasanya berupa apa? Dari Banten untuk Lampung, kan kita ngomong tema hari ini. Kalau dari kita biasanya cuma bawa ini ya, bawa perut kosong sama otak kosong gitu ke sini buat belajar. Nggak bercanda sih. Jadi kalau dari Banten sendiri yang dibuat Lampung sih sebenarnya ya itu tadi ikatan sejarahnya ya yang kuat kan, jadi ikatan sejarahnya yang kuat. Kita bermodalkan itu buat ke Lampung juga, buat bereaksi di sini itu buat itu apa, untuk ngebawa itu tadi, untuk terus mempererat ikatan antara Lampung dengan Banten gitu. Gimana caranya kita Banten dengan Lampung secara kesukuan tetap erat gitu, karena dari dulu juga udah erat gitu kan. Ya gimana caranya sampai sekarang pun kalau bisa tetap erat gitu dengan berbagai kulturnya. Itu yang dimulai dari Banten ke sini untuk sama-sama ngejaga nama baik masing-masing lah gitu, menjaga baik masing-masing dan mendekatkan diri masing-masing sesama gitu. Oke, mantap bahasan kita pada sore hari ini. Untuk Kang Guntur, satu kata buat Lampung. Pakai bahasa Banten. Oh, pakai bahasa Banten. Bentar, saya ini dulu. Apa sih? Pakai bahasa Sunda aja lah ya. Sunda nggak apa-apa, satu rumpun masih. Dengan Banten. Pokoknya satu kata. Satu.
Keren lah pokoknya mah, nggak ada bahasa Sunda, nggak ada keren di bahasa Sunda ya. Keren, bahasa Sunda keren nggak ada ya? Nggak ada bahasa keren, nggak ada di bahasa Sunda. Keren lah pokoknya gitu. Oh. Kalau bahasa Sunda. Nah. Jadi keren Lampung ya. Oke. Mungkin kita cukup sampai sini aja, kita ngobrol-ngobrol terkait Banten Lampung. Berbeda pulau namun tetap satu jua. Mungkin itu aja Tribuners, bincang-bincang kita bersama Kang Guntur dari mahasiswa Banten Lampung, himpunan mahasiswa Banten Lampung. Sudah banyak kita membahas terkait hal-hal yang menarik, baik hal yang menarik di Banten ataupun hal yang menarik di Lampung. Bagi kawan-kawan Banten sudah kita bahas sore hari ini. Mungkin sekian, kita cukupkan saja segmen Kampus Corner pada sore hari ini. Saya Hendra, pamit undur diri. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat kawan-kawan? Oh ya, buat teman-teman mahasiswa semangat lah ya, apalagi buat teman-teman mahasiswa Banten kan terus spesialis, jangan lupa pulang ke Lampung maksudnya. Kuliah udah mau mulai, lanjut. Oke, itu tadi pesan-pesannya buat kawan-kawan mahasiswa Banten yang lagi di Banten, cepat buruan balik dah lu. Nanti kena DO, ya kan? Udah mau kuliah kita. Baik, sekian, selamat sore. Apa ini jargon mahasiswa Banten? Nggak ada jargon kita. Nggak ada jargon, nah. Ya udah. Selamat sore aja. Terima kasih Tribuners.